Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI, Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, sekaligus Kepala SMKN 1 Bakung. Yang saya hormati narasumber pertama kita pada webinar malam ini, Bapak Ilham Saputra, SPD GR, selaku Duta Teknologi Kemendikbud tahun 2021. Yang saya hormati narasumber kedua kita pada malam ini, Bapak Winarno, SPD, Guru Penggerak Angkatan 4, Kabupaten Blitar dari UPT SDN Penataran 3. Serta Bapak Ibu Guru Hebat peserta webinar series ke-21 pada malam hari ini yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar series ke-21 semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan berbagi ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara webinar series ke-21 dengan tema Kiat Sukses Lulus Pembatik. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, tanpa kekurangan suatu apapun. Webinar series ini diselenggarakan oleh komunitas Peta Mardika. Komunitas Peta Mardika merupakan sebuah komunitas yang beranggotakan para guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Elvi Sri Rahayu dari Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dari UPT SDN Malirantiga, bertindak sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Pada kesempatan kali ini telah membersamai kita semua di ruang virtual ini. Berkenankan menyapa seluruh peserta webinar malam hari ini, Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam Bu Elvi, selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat malam Pak Ilham. Sehat ya, Pak Imam? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, Alhamdulillah. Bapak Ilham Saputra, SPD GR. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam Ibu. Sehat Apa ya, Pak? kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Selamat malam Pak Alhamdulillah. Imam. Malam. Bapak Winarno, SPD. Selamat malam, Pak Win. Pak Win izin agak terlambat Bunda, masih ada kepentingan. Nanti menyusul. Ya, kita lanjutkan. Selamat malam Bapak Ibu peserta Peta Mardika dan Koordinator Guru Penggerak. Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada webinar series ke-21 malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar dan Kepala SMKN 1 Bakung. Ketiga, paparan materi dari narasumber pertama. Keempat, berbagi praktik baik dari narasumber kedua, Guru Penggerak Angkatan 4 Blitar. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup. Baiklah, untuk membuka webinar kita malam hari ini, agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyimak sambutan dari Koordinator Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar kepada Dr. Imam Wahyudi, SPD MPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ibu pengurus komunitas Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, ya. Yang terhormat Bapak narasumber Pak Ilham dan juga Pak Win, ya, yang akan sharing bersama-sama pada webinar malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Bapak Ibu, kami dari komunitas Peta Mahardika, komunitas guru penggerak, ya, Kabupaten Blitar ini mencoba kami istilahnya belajar kami sharing, ya,
Dalam hal ini untuk teman-teman guru penggerak ya, agar ilmu mereka yang mereka dapatkan ketika pelatihan itu mereka dapat dimanfaatkan, dapat untuk berbagi ke teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu semuanya di komunitas ini, di kegiatan malam hari ini ya, istilahnya kami merancang sebuah kegiatan untuk belajar ya. Kami juga di sini teman-teman belajar merancang kegiatan, belajar nanti untuk memanage kegiatan, termasuk juga belajar untuk berbagi ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini teman-teman nanti punya ya kayak istilahnya jam terbang ya, seperti nanti Pak Ilham nanti kan punya jam terbang yang sangat luar biasa juga, nanti teman-teman nanti kan terinspirasi juga ya. Mudah-mudahan nanti dengan kami merutinkan kegiatan seperti ini nanti melatih teman-teman untuk berkegiatan ya. Selanjutnya Pak Ibu ya, harapan kami di kegiatan khususnya yang saat ini dilaksanakan yakni adalah pembatik ya. Dalam hal ini sudah masuk di level yang 2 ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini teman-teman Kabupaten Blitar yang ikut di level 2 nanti bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak materi sehingga nanti bisa lulus semuanya ya. Mudah-mudahan nanti harapan kami tahun inilah nanti yang Duta Teknologi nanti Jawa Timur bisa dari Blitar Pak Ilham ya. Ya kami mendoakan aja mudah-mudahan nanti istilahnya kalau tahun kemarin itu Bu Eka dari Kediri ya, nanti geser ke selatan langsung Blitar ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Harapan kami nanti ini membawa sebuah energi positif bagi teman-teman guru untuk bisa lebih optimal lagi ya. Jadi ini Pak Ilham ini juga guru Pak Ibu, jadi nanti bisa Bapak Ibu nanti tetap bisa untuk belajar bersama-sama untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Itu saja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kegiatan malam hari ini bisa lebih baik lagi ya, kita bisa banyak materi, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan sehingga kita bisa untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu saja Pak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dari saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Imam. Bapak Ibu peserta webinar series ke-21 yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada acara inti yang sudah kita nantikan, yaitu paparan materi dari narasumber kita, Bapak Ilham Saputra, SPDGR, selaku Duta Teknologi Kemendikbud tahun 2021. Sepertinya Bapak Ibu guru hebat di sini sudah tidak sabar menerima materi-materi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Bapak Ilham Saputra, SPDGR. Kepada beliau, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya belum catat tadi namanya Bu siapa ini moderator? Elvi, Pak. Oke, Bu Elvi, terima kasih luar biasa. Semangatnya membara ini. Yang awalnya saya ngantuk jadi nggak ngantuk nih lihat. Bu Elvi semangatnya luar biasa. Oke, terima kasih Bu Elvi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya, Bapak Ibu guru di Kabupaten Blitar, dan mungkin ada yang di luar Blitar juga nih yang hadir, yang dimana kegiatan malam hari ini diinisiasi oleh komunitas Peta Mahardika. Betul ya Bu ya? Komunitas Peta Mahardika. Yang isinya dan ada teman-teman guru penggerak nih kalau tidak salah ya tadi disampaikan oleh Pak Imam, di mana saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang pantang menyerah dalam belajar ya, apalagi di event pembatik ini memang harus bergerak dari dalam hatinya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu pada malam hari ini sebenarnya saya hanya melakukan pemantik saja untuk bisa
saling mengingatkan atau saling mengingatkan salah satu poin-poin penting nanti yang akan Bapak Ibu lakukan. Izin saya share screen dulu. Mungkin untuk materi sebenarnya Bapak Ibu di level 2 ini caranya tidak jauh berbeda. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Saya tidak perlu banyak perkenalan, nanti di belakang aja mungkin lebih tanya jawabnya Bapak ya. Saya sebenarnya sama-sama guru Bapak Ibu. Saya berasal dari Kabupaten Bangkalan, di mana di tahun 2021 kemarin saya mendapat tugas dan amanah untuk menjadi duta rumah belajar pada saat itu, dan sekarang atas perkembangan berbagai platform yang diterbitkan oleh pemerintah, maka duta teknologi ini adalah transformasi dari duta rumah belajar, di mana pada kegiatan pembatik kali ini kita diminta untuk menjadi tutor atau mendukung program pembatik. Jadi mungkin yang harus kita ingat kemarin yaitu ketika tahun kemarin ikut level 1 dan lulus level 2, apakah tahun ini harus ikut lagi ya? Memang harus ikut lagi ya di level 1 kemarin ya Bapak Ibu, karena memang ada upgrade ilmu atau upgrade skill Bapak Ibu yang nanti akan mendukung di level 2 ini gitu. Jadi yang di level 2 ini sebenarnya melanjutkan yang di level 1 kemarin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin di level 1 ternyata secara tidak sadar ternyata materinya udah pernah dilakukan nih tanpa harus mempelajari modul, tiba-tiba ketika ujian lulus gitu ya. Nah, nanti coba diingat-ingat kembali ya Bapak Ibu bahwa level 2 ini sebenarnya kelanjutan Bapak Ibu. Ada beberapa yang nantinya Bapak Ibu harus ingatkan. Mungkin saya akan mengingatkan kembali bahwa di level 1 kemarin itu adalah literasi ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua itu adalah implementasi. Implementasi ini yaitu mengimplementasikan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu melakukan praktek baik pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini sebenarnya banyak yang tidak paham, nanti asal-asal membuat video atau seadanya aja kita bikin video, padahal video yang di zaman saya dulu level 2 diimplementasi di zaman saya itu bukan video ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya dulu membuat video pembelajaran di tahun kemarin itu adalah video implementasi praktek baik pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Nah, jadi wajib ada pemanfaatan teknologinya Bapak Ibu ya di dalam video yang Bapak Ibu buat nanti. Sehingga kalau kita lihat ini alurnya Bapak Ibu. Ya, yang ini level 1 kemarin sudah dilewati. Kalau di level 1 itu ada 4 alur ya Bapak Ibu ya, sampai lulus. Kalau di level 2 ini ada alur yang pertama yaitu Bapak Ibu sudah lulus nih, lulus level 1 ke level 2. Masuk LMS udah, terus yang berikutnya mempelajari modul Bapak Ibu. Ya, modul ini harus Bapak Ibu pelajari. Kemudian alur berikutnya adalah mengerjakan tugas. Jangan sampai Bapak Ibu sekarang fokus sama tugasnya nih. Fokus sama tugasnya, modulnya nggak dipelajari duluan. Atau harusnya saling berjalan Bapak Ibu. Mulai modul 5, nanti Bapak Ibu besok mencoba lihat-lihat lagi modul. Karena nanti di modul 5, 6, 7, 8 itu sebenarnya mendukung untuk proses pembuatan tugas akhir Bapak Ibu.
Nah, saya mau cek dulu nih sekarang. Bapak Ibu yang hadir di Google Meet ini sudah sampai modul berapa nih belajarnya? Saya mau lihat, tulis dong di komennya. Di ini, di pesan komentar. Saya mau lihat, silakan diketik Bapak Ibu. Sudah di modul berapa nih? Oke, Pak Zaldi di modul 7, 8, 7, 8, masih 5. Oke, kalau udah 7, 8 udah mau selesai tuh. Ada yang masih 5. Ya, 5 berarti masih baru. 5, 7, 7, 6. Ada di modul 6. Masih 5. Pak Bu Nur Vitasari. Ibu Anggun Triaji 8. Nah, yang masih 5 atau yang sudah selesai, kurang lebih modul ini nanti akan bermanfaat sekali Bapak Ibu ketika saya melihat, nanti kita akan coba cek ya. Nah, setelah mempelajari modul, mengerjakan tugas Bapak Ibu ya. Tugasnya Bapak Ibu kan sudah tahu tuh tugasnya apa, nanti kita bisa tanya jawab aja. Kemudian mengerjakan ujian. Setelah mengerjakan ujian, baru Bapak Ibu jika lulus nanti akan mendapatkan sertifikat dan akan lolos ke level 3. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, saya tidak banyak memberikan materi ya Bapak Ibu ya. Cuma pada tips yang kali ini sih sebenarnya tips dari saya sendiri Bapak Ibu. Mungkin ada tips yang lain, mungkin teman-teman duta yang lain itu punya tips ya, yang berbeda juga gitu ya. Jadi memang untuk bisa lulus di level 2 ini yang pertama Bapak Ibu harus pelajari modul Bapak Ibu. Jangan fokus sama video saja gitu. Kadang saya melihat beberapa teman-teman di tahun kemarin itu banyak yang tidak lulus karena videonya dia fokus sama videonya aja gitu. Modulnya nggak dipelajarin sehingga videonya bagus dan nanti pada saat ujian dia nilainya tidak sesuai dengan keinginan gitu. Akhirnya ya tidak lulus juga Bapak Ibu. Padahal alurnya sih sebenarnya kita sebelum membuat video itu kita pelajari modulnya dulu supaya nanti videonya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita inginkan. Kemudian beri tanda pada bagian penting di modul ya. Kalau modulnya itu Bapak Ibu print, silakan ya Bapak Ibu pelajari. Jadi inti dari kegiatan pembati ini sebenarnya keunggulannya itu adalah di modulnya Bapak Ibu. Modul ini sebenarnya materi yang diupdate oleh BLPT Kemendikbudristek sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Jadi sebenarnya modulnya itulah yang paling penting sekali Bapak Ibu. Bukan hanya modulnya nggak usah dipelajari, nanti yang penting ini. Padahal modul itu banyak sekali informasi-informasi dan instruksi-instruksi yang bisa meningkatkan kemampuan kita dalam praktek pembelajaran berbasis TIK Bapak Ibu. Yang ketiga, berlatih menjawab soal, ini untuk persiapan ujian. Dan karena kita menggunakan Google Classroom, maka silakan Bapak Ibu melakukan diskusi di ruang forum diskusi. Dan mungkin di ruang diskusi di Google Classroom ini memang tidak langsung seperti di WA atau komunikasi yang langsung dijawab oleh tutornya ya Bapak Ibu. Jadi memang mungkin nanti akan ada teman-teman yang akan gabung berdiskusi di situ, maka nanti kita akan mendapatkan referensi-referensi dari teman-teman yang lain. Nah, pada malam hari ini juga termasuk dalam ruang diskusi Bapak Ibu yang diinisiasi oleh teman-teman komunitas atau diinisiasi oleh rekan-rekan yang lolos level 2 Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kerjakan tugas akhirnya Bapak Ibu, kemudian ikuti ujian. Jadi memang untuk mengerjakan tugas ini memang jangan sampai waktunya Bapak Ibu ini nanti sampai tanggal 20 ini habis di video saja Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak mempelajari modulnya. Maka silakan nanti Bapak Ibu mulai mengatur nih. Karena nanti seharusnya di level 2 ini kita sudah melewati masa-masa mempelajari modul yang ada di level 1 Bapak Ibu. Kalau level 1 kan kita full mempelajari modul, tidak ada tugas. Nah, sekarang ini jangan dilupakan mempelajari modulnya Bapak Ibu. Jadi harus Bapak Ibu pelajari modulnya juga.
karena banyak ilmu di situ. Dan ketika tugas akhirnya selesai, oleh karena itu Bapak Ibu capek sehingga ujian akhirnya Bapak Ibu tidak mengerjakan atau mengerjakan di waktu yang mepet gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tugas akhirnya nih videonya bagus banget ya. Kalau tidak salah porsinya 60% banding 40% ya Bapak Ibu ya. Jadi 60% itu adalah tugasnya, 40% itu adalah ujian akhirnya. Kalau ujian akhirnya saja Bapak Ibu dapat 50 dan videonya itu dapat 60, dapat nilai maksimal, maka Bapak Ibu dapat 70 pas KKM itu Bapak Ibu. Pas nilai minimal. Nah, sehingga Bapak Ibu punya dua kegiatan sebenarnya, mengerjakan tugasnya dan mengikuti ujiannya dengan baik. Nah, jangan menganggap videoku nanti bagus gitu. Nah, ujiannya nggak apa-apa, nggak ngerjakan, atau ujiannya sembarangan atau mengerjakan asal-asalan. Maka itu juga akan berpengaruh pada nilai akhirnya Bapak Ibu nanti. Ya, pelajari dan pahami masing-masing modul ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di level 2 ini banyak sekali referensi-referensi Bapak Ibu. Yang pertama, jadi Bapak Ibu kalau mau tahu optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 ini, inilah yang nanti Bapak Ibu akan jadikan referensi ketika membuat video praktek baik pembelajaran. Nah, di optimalisasi pemanfaatan TIK kan sudah ada materi tentang TIPEC ya Bapak Ibu ya. TPACK itu di mana masing-masing elemen itu masing-masing dimensi itu punya peran sendiri-sendiri. Misalnya memanfaatkan Google Form untuk melakukan ujian, menggunakan YouTube sebagai materi video materi ajar kepada murid gitu, atau menggunakan quizzes dengan menerapkan games gitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus paham dulu nih, jangan sampai nanti wah ini saya mau pakai TIK-nya apa ya? Udahlah, saya mau pakai proyektor aja biar kelihatan pakai TIK gitu. Padahal proyektor itu kan sarana aja Bapak Ibu ya. Isi kontennya pun kita harus rencanakan. Jadi Bapak Ibu harus pelajaran nih modul 5 karena nanti berkaitan dengan idenya Bapak Ibu nanti akan buat seperti apa. Terus penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Nah, ini juga akan mendukung Bapak Ibu akan menggunakan model apa. Nanti misalnya Bapak Ibu akan menggunakan sumber belajar digital berupa aplikasi atau menggunakan video atau menggunakan Google Sites atau apapun itu Bapak Ibu coba Bapak Ibu pelajari dan konekkan dengan pelajaran yang Bapak Ibu ajar gitu. Nah, gitu ya. Di modul 7, pengelolaan kelas terintegrasi dalam pembelajaran, ini juga penting ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kemarin saya juga ada yang tanya, Pak, misalnya nih nanti kelas integrasinya itu saya ambil WA grup kelas gitu ya. Nah, bisa jadi nanti di dalam videonya itu guru menyampaikan gitu berbagai informasi-informasi nanti akan disampaikan di WA grup, kemudian kalian bisa membuat komentar-komentar atau melakukan voting gitu. Nah, itu juga sederhananya bisa seperti itu, atau secara ininya mau pakai classroom dan lain-lain itu masih bisa. Dan di modul 8 yaitu adalah dasar-dasar pengembangan media pembelajaran berteknologi digital. Memang di modul 8 ini nanti Bapak Ibu misalnya akan menggunakan platform yang sudah ada, itu sebenarnya untuk penugasan ini udah cukup Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menambah kemampuan kreativitasnya untuk mengembangkan medianya, maka itu akan menjadi nilai poin plus dan poinnya berbeda nanti pada saat dinilai oleh tutor Bapak Ibu. Jadi misalnya contohnya sih sebenarnya pada modul 8 itu secara sederhana kita menggunakan video yang ada di YouTube. Video itu kan tidak kita yang buat gitu. Jadi kita yang memilih gitu. Nah, sedangkan nanti kalau Bapak Ibu nih misalnya
berkesempatan untuk mengembangkan media sendiri gitu. Jadi disampaikan aja pada videonya, nanti anak-anak akan menonton video pembelajaran yang sudah saya kembangkan. Nah, menjadi sebuah video sehingga mereka nanti akan belajar menggunakan video yang saya buat dari Canva gitu. Nah, ini nanti biasanya berbeda Bapak Ibu. Teman-teman penguji nanti akan melihat videonya Bapak Ibu itu, oh ini menggunakan video yang sudah ada ini. Nah, kalau dia nanti mengembangkan videonya yang dia buat sendiri, biasanya ada nilai poin plus. Makanya itu saya tadi dari awal sudah menekankan sekali bahwa modul ini menjadi penting Bapak Ibu. Jangan dipelajari nanti gitu. Jangan-jangan videonya udah dibuatin ternyata video yang saya buat ini nggak sesuai dengan harapan yang ada di modul gitu. Nah, ini menjadi kacau ya Bapak ya. Rancang Bapak Ibu ya, video praktek pembelajaran berbasis TIK itu harus dirancang Bapak Ibu. Jangan langsung ayo besok rekaman gitu. Waduh, kalau langsung besok rekaman ini kita nggak punya bahan gitu. Padahal ketentuan di video yang diminta di level 2 ini adalah video praktek baik pembelajaran memanfaatkan platform teknologi yang nanti videonya itu akan di-upload di fitur bukti karya di PMM. Jadi di-upload dulu di YouTube, baru nanti ditautkan di fitur bukti karya ya Bapak Ibu ya. Kategori karya yang dipilih adalah praktik pembelajaran, bukan materi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan membuat video materi pembelajaran. Jadi yang Bapak Ibu adalah praktek pembelajaran yang video rekaman proses pembelajaran antara guru dengan murid yang memanfaatkan platform teknologi Kemendikbudristek melalui tatap muka atau jarak jauh Bapak Ibu. Platform teknologi kan yang ada di Kemendikbudristek ini kan yang direkomendasikan PMM dan belajar.id ya Bapak Ibu ya, di mana belajar.id itu di dalamnya terdapat Google Workspace for Education. Sebenarnya di Google Workspace for Education itu udah cukup banget Bapak Ibu, mau bikin analisis data ya di spreadsheet ada gitu. Kalau kita mau ambil data siswa ujian gitu, pakai Google Form, nanti ujian soal-soalnya kita bisa analisis juga. Itu udah memanfaatkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu menggunakan video bahan ajar yang ada di PMM, atau menggunakan pengembangan modul ajar yang ada di PMM, itu bisa digunakan menjadi praktek baik. Jika Bapak Ibu adalah guru, maka video praktek pembelajaran. Karena di peserta pembatik level 2 ini juga ada yang dari kepala sekolah Bapak Ibu dan ada yang dari orang dinas, maka video yang dibuat adalah video micro teaching tanpa menampilkan visual murid. Ya, sama seperti kita ketika membuat video pembelajaran ya Bapak, yang video materi pembelajaran, di mana di video materi pembelajaran itu ya kita buat naskah atau skenario-nya dulu Bapak Ibu. Nah, nanti kita misalnya mau buat misalnya materi yang akan kita ajarkan tentang metamorfosis ya. Kita misalnya, saya besok akan praktek baiknya adalah mengajar metamorfosis. Saya akan menggunakan apa gitu. Sebelum pelajaran dimulai, saya mau ngajak anak-anak nih bermain di kuisis gitu. Saya mau pakai kuisis nanti di awal itu untuk mengajak bermain. Kemudian suara saya aman nggak, Bu Elvi di situ? Atau putus-putus suara saya? Aman Pak, lanjut. Semangat. Aman ya, oke. Nah, di skenariokan atau dibuatkan naskah, karena nanti jangan sampai naskah ini tidak terbuat. Kalau Bapak Ibu tidak terbuat naskah ini, bisa jadi nanti salah ngomongnya Bapak Ibu. Nanti kita ngelantur kemana-mana. Padahal kan durasinya kan hanya 7 menit saja ya. Nah, misalnya tadi itu di pembukaan untuk mengambil kita menggunakan kuisis untuk mengajak siswa bermain gitu ya. Kemudian nanti materinya kita sediakan dalam bentuk. Nah, kalau kita mau menggunakan di implementasi kurikulum Merdeka kan kita ada diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau menyiapkan berupa video, terus kita mau menyiapkan berupa
PDF digital, file digital, itu juga bagian dari praktek baik pemanfaatan TIK, Bapak Ibu. Dan yang paling pentingnya juga nanti pada tahapan asesmen. Pada tahapan asesmen itu gunakan platform-platform saja, Bapak Ibu, platform teknologi seperti Google Form, atau nanti misalnya peserta itu menuliskan membuat pekerjaan itu di Canva for Education gitu ya. Nah, itu harus mulai dirancang, Bapak Ibu. Jangan sampai aku mau buat apa ya? Minimal ya, kalau menurut saya Bapak Ibu ya, minimal itu ada pada materinya nih. Materinya dulu kita menggunakan platform. Misalnya mau pakai video atau audio, kita mau pakai aplikasi, atau kita mau bikin game pembelajaran gitu. Dan yang kedua itu di asesmennya atau penilaiannya, bisa menggunakan Google Form. Sebenarnya di Google Form lebih aman ya, ketika kita anak-anak setelah mempelajari materi, yuk kita kerjakan soal yang sudah Bapak Ibu berikan gitu ya. Soal atau mau berikan umpan balik menggunakan Google Form atau Mentimeter. Nah, itu bisa juga digunakan. Nah, direncanakan aja, jangan terlalu muluk-muluk ya, Bapak, nanti mau pakai AI, mau pakai ini, aduh, sesuai dengan kebutuhan saja dulu Bapak Ibu. Terus yang kedua, persiapkan peralatannya. Nah, jangan sampai kita membuat video dengan kamera seadanya Bapak ya. Kan sayang banget nih, waktunya udah capek-capek banget gitu. Ternyata video yang kita buat ini, mohon maaf, kameranya tidak support gitu. Tidak support artinya agak buram gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dibuat syarat sih, akhirnya kita agak sedikit terganggu ketika tim penilai itu mau melihat videonya Bapak Ibu ya. Jadi memang membuat video itu peralatannya memang harus disiapkan. Minimal kameranya, kemudian sediakan mic juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa menyiapkan mic, kurang lebih audio yang nanti tersampaikan dari guru yang menyampaikan itu jelas banget Bapak Ibu. Terus yang ketiga, persiapkan tim juga Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita sebagai perancangnya, kita kameramennya, nanti editornya. Ini agak berat juga Bapak Ibu. Nah, setidaknya tim produksi ini ada 1 orang ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan ada yang membantu merecord, atau nanti kita bisa menggunakan record pada saat murid mengerjakan atau murid belajar gitu. Mungkin kita sendiri yang bisa merekam, tapi pada saat kita membuat rekaman yang kita sendiri dari gurunya itu sendiri atau Bapak Ibu sendiri, itu kita tetap butuh tim. Setidaknya ada 1 orang Bapak Ibu. Kemudian editing video. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan ini ada dalam tahapan produksi video ya Bapak Ibu ya. Tahapan produksi video yang biasa kita lakukan itu ada pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, editing videonya ini durasinya sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai melebihi durasi yang ada. Saya izin sekali lagi untuk menyampaikan terkait dengan masalah Pak Ilham, suaranya putus-putus. Bilang. sharingkan yang ada di Google Classroom. Ada di oke nih. Ingin mengingatkan ini saja terkait dengan ketentuan tugas akhir Bapak Ibu ya. Kurang lebih sama ya tulisannya Bapak. Kurang lebih sama semuanya, ini informasi yang ada di Classroom, terutama pada bagian ini. Nah, rekam video pembelajaran yang akan direkam termasuk kriteria video bukti karya, di mana kriterianya yaitu
menampilkan peserta yang bersangkutan saat melakukan praktik pembelajaran. Peserta ini ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibunya tidak ada dalam video itu. Aduh, ini gawat banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ada di dalamnya ya. Setidaknya pada saat opening gitu ya. Openingnya Bapak Ibu, ending. Terus pada saat praktik pembelajaran itu ya Bapak Ibu yang ada di dalam video itu. Terus yang kedua adalah video yang menampilkan wajah dengan identitas murid wajib mendapatkan surat persetujuan dari wali murid terkait prinsip yang didasarkan dalam perlindungan anak dan media sebagaimana. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu menjadi pertanyaan kemarin, apakah nanti setiap murid, kan murid saya satu kelas 30, apakah orang tuanya membuat surat semuanya Bapak Ibu ya? Sebenarnya surat ini tidak dikumpulkan Bapak Ibu. Surat ini tidak harus diupload ya. Cuma kenapa kemarin BLPT menuliskan seperti ini Bapak Ibu? Karena kejadiannya sebenarnya terjadi pada SLB ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada siswa SLB, gurunya ingin membuat praktek pembelajaran dan difokuskan dia merekam anaknya gitu. Dan ternyata orang tuanya tidak berkenan untuk video itu ditayangkan di mana-mana gitu. Apalagi videonya bagus nih, terus nanti videonya diputar nasional gitu. Kadang ada orang tua yang belum terima gitu ya, atau belum mau. Jangan sampai anak saya yang berkebutuhan khusus ini menjadi ditayangkan gitu. Nah, kadang seperti ini memang perlu izin. Tapi kalau anak-anak yang normal atau anak-anak yang justru senang di video, sebenarnya tidak perlu dibuatkan surat Bapak Ibu. Karena nanti kita takut ada yang komplain pada video yang Bapak Ibu buat gitu. Karena nanti video ini kan diunggah di platform Merdeka Mengajar nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kena pelanggaran nih Bapak. Pelanggarannya sebenarnya bukan pelanggaran dari videonya itu sendiri Bapak. Tapi pelanggaran ada yang melaporkan bahwa tuh anak saya kok dimasukkan di video ini gitu. Padahal orang tuanya tidak setuju. Jadi tidak perlu diunggah ya Bapak Ibu ya. Terus isi karya tidak memuat unsur sara, itu oke. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan karya orang lain atau menggunakan beberapa inspirasi dari orang lain, tulis aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kemudian pastikan gambar dan suara di dalam video terlihat dan terdengar jelas. Nah, ini Bapak Ibu. Itu yang saya tadi bilang harus pakai mic supaya suaranya terdengar Bapak Ibu, tidak samar-samar gitu. Kalau samar-samar nanti aduh ini gurunya mau bicara apa ini. Jadi memang harus disiapkan. Kalau memang perlu mic atau perlu di ruangan yang agak apa ya? Agak sunyi gitu, mungkin lebih aman tanpa menggunakan mic. Durasinya maksimal 7 menit ya Bapak Ibu ya. Karena 7 menit ini jangan berpikir bahwa aduh 7 menit ini aja udah buat ice breaking aja pembelajaran udah habis ini. Jadi bukan ice breakingnya itulah Bapak Ibu yang kita lihat Bapak Ibu. Tapi video itu nanti Bapak Ibu tunjukkan nih bagian-bagian mana ketika Bapak Ibu mengajar memanfaatkan platform teknologi gitu. Jangan apa itu namanya yel-yelnya pada saat pembelajaran itu direkam gitu. Udah habis itu, udah 2 menit itu. Nanti udah habis itu senam gitu. Aduh, nanti kan nggak habis. Jadi Bapak Ibu di video ini buatlah kalau menurut saya sih sebenarnya bisa dengan kata lain cuplikan-cuplikan Bapak Ibu. Mulai dari opening gitu. Nah, kalau saran saya sih memang di awal itu Bapak Ibu harus muncul dulu nih. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktek baik ini saya akan menyajikan praktik baik pembelajaran saya pada materi ini, di mana pada materi ini saya akan menggunakan platform ini untuk ini gitu ya. Saya misalnya menggunakan video yang ada di YouTube dari video yang sudah saya buat. Kemudian nanti pada tahap asesmen saya akan menggunakan Google Form dan quizzes untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang saya lakukan. Dan diakhiri pada kegiatan umpan balik dan refleksi, saya minta mereka untuk menuliskan di file bersama yang sudah diberikan. Nah, ini sebenarnya
di bagian awal ini perlu Bapak Ibu. Nah, nanti baru dibuatlah video-video video bagian itu di mana gitu. Jadi openingnya ya dibuatkan di situ ketika murid gitu ya. Jadi memanfaatkan teknologinya ini bukan gurunya saja Bapak Ibu, tetapi muridnya itu loh mempraktekkan itu. Nah, saya rasa video-video seperti ini bukan hanya sebagai syarat saja Bapak Ibu ya, tapi ini video nanti bisa jadi karya baiknya Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu sudah punya video ini biasanya nanti akan dilihat terus oleh dan berguna nanti beberapa tahun ke depan. Jadi 7 menit itu udah jangan ditawar-tawar ya Bapak Ibu ya. Karena ini 7 menit ini sebenarnya udah durasi video terlama Bapak Ibu. Kemudian menggunakan opening bumper Bapak Ibu. Bumpernya udah disediakan, nanti tinggal dipakai di awal, diberikan bumper itu kemudian diunggah Bapak Ibu. Kemudian unggahnya ke channel YouTube Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kan sudah banyak paham nih bagaimana cara upload di Bukti Karya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya nanti. Jadi uploadnya di Bukti Karya, kemudian sama caranya hubungkan akun YouTube dengan platform Merdeka Mengajar dan simpan video Bukti Karya yang ada di situ. Nah, linknya itulah yang akan dikumpulkan Bapak Ibu. Unggah tautan Bukti Karya PMM yang sudah Bapak Ibu buat dan diunggah di formulir. Nah, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu salah karya ya Bapak Ibu ya. Saya bilang tadi di awal saya pengen Bapak Ibu bisa merancang dulu nih malam ini. Saya materinya apa dulu Bapak Ibu ya. Jangan aku nanti mau pakai ChatGPT, saya terus mau pakai Google Classroom, kemudian nanti saya mau pakai Quizzes, mau pakai Mentimeter, semuanya mau dipakai biar lebih keren gitu. Padahal nggak cocok nih sama pembelajarannya Bapak Ibu semuanya gitu. Tentukan saja tidak usah berat-berat. Kalau memang materinya di SD itu pengenalan hewan gitu ya, sederhana kan Bapak Ibu, tetapi kita menyiapkan nih medianya apa nanti ya, terus anak-anak itu apa ya, interaksi ke digitalnya itu apa, kemudian nanti umpan baliknya itu kita mau pakai apa ya, oh saya mau pakai Google Form aja, atau mereka menuliskan di Jamboard yang sudah disediakan dalam Chromebook yang ada di sekolahnya. Wah, itu udah masuk Bapak Ibu, udah masuk bagian. Tapi jangan sampai hanya menggunakan PowerPoint yang di proyektor ya Bapak Ibu ya. Gurunya pakai proyektor, PowerPoint nih proyektor. Habis itu anak-anak tugasnya nulis di buku gitu. Atau anak-anak tugasnya diskusi kelompok untuk dibuat esai gitu. Nah, ini sebenarnya yang salah, yang pandai nanti gurunya nih. Gurunya yang pintar pakai TIK tapi muridnya nggak pakai TIK. Jadi silakan Bapak Ibu merancangnya. Kemudian segera eksekusi Bapak Ibu karena waktunya juga sudah mepet banget. Kalau malam hari ini sudah ada ide, tentukan besok mungkin akan mengumpulkan aset ya Bu ya, karena hari Kamis itu libur. Jadi aset-aset mana yang mau Bapak Ibu ambil nih? Oh, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Segera diatur supaya bisa lebih bagus karya videonya. Jadi kurang lebih sih sebenarnya saya tidak menjelaskan materi ya Bapak Ibu ya, cuma sharing dan saling mengingatkan sebenarnya Bapak Ibu supaya video yang Bapak Ibu kumpulkan nanti videonya sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh tutor atau tim penilai nanti pada saat Bapak Ibu di sesi akhir gitu. Nah, sebenarnya saya pribadi Bapak Ibu di tahun kemarin pada saat saya di 2021 bukan video ini Bapak Ibu, justru video ini ada di level 4 Bapak Ibu. Nah, sekarang udah bergeser. Dulunya di zaman saya ini ada di level 4, tapi sekarang udah di level 2 nih Bapak Ibu. Nah, level 3 bahkan nanti di level 4 kalau Bapak Ibu lolos itu udah di atasnya ini Bapak Ibu. Jadi itulah perkembangan. Jadi saya pun untuk membuat video praktek pembelajaran ini perlu banyak belajar juga Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu Bu Elvi, sedikit pemaparan dan mengingatkan Bapak Ibu peserta semuanya supaya bisa memahami dan menyiapkan di waktu tersisa ini, dan pastikan Bapak Ibu bisa lulus
di level 2 ini dan lanjut level 3. Pak Imam tadi berdoa semoga DTK-nya dari Blitar gitu. Saya selalu mengaminkan Bapak Ibu. Karena nanti bisa jadi apa ya? Figur yang ada di, tapi Pak Imam ini juga figur Bapak Ibu, karena beliaunya kan kapten ini. Bahkan beliaunya juga sibuk kemana-mana juga, saya lihat aktivitasnya. Mungkin seperti itu Bu Elvi, pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, tetap semangat, semoga di level ini Bapak Ibu bisa lulus dan bisa bermanfaat ilmunya untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham, luar biasa sekali paparan materinya. Yang awalnya saya kurang semangat, semakin tambah semangat lagi. Semoga materi yang diberikan Pak Ilham ini dapat memotivasi teman-teman untuk menyelesaikan pelatihan pembatik dengan baik dan selanjutnya bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih banyak Pak Ilham, luar biasa sekali ini materinya. Ya, sama-sama. Ini sepertinya Pak Win sudah hadir, saya sapa dulu Pak Win. Pak Win, selamat malam. Selamat malam Bu Elvi. Sehat ya Pak Win? Terlambat. Iya, alhamdulillah Ya, sehat ini terima Bu kasih Pak Elvi. Win. Iya. Karena mempersingkat waktu, Bapak Ibu langsung saja nggih, saya buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya buka 3 pertanyaan. Dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Monggo Bapak Ibu silahkan. Siap untuk yang pertama, Bu Ngat Miam. Oke, silahkan Bu. Nggih, lanjut mawon nggih, Bu. Bu Ainur, monggo Bu Ainur. Untuk pertanyaannya bisa dibuka mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya mau bertanya untuk video ini, apakah harus memakai salah satu model pembelajaran yang ada di modul, yaitu ada PBL, PJBL semacam itu. Kemudian apakah juga harus menunjukkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainur untuk pertanyaannya. Kita lanjut untuk penanya kedua, yaitu Bu Wela. Monggo silakan Bu Wela. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pak Ilham, yang saya tanyakan di sini kan maksimal 7 menit ya. Apakah ada durasi waktu minimal? Terus yang kedua untuk ice breaking-nya apakah hanya boleh berupa gambar, setelah itu digabung dengan beberapa video gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Wela untuk pertanyaannya. Untuk penanya yang ketiga, kita buka Pak Zaldi. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ilham. Sebetulnya saya guru PK. Ini pertanyaannya langsung saja, apakah ada perbedaan untuk guru PK dan guru mapel khususnya terkait dengan pembuatan video aksi pembelajaran? Kita lihat mungkin sudah banyak yang upload di YouTube dan di PMM juga itu klasikal guru mapel, sedangkan guru PK itu ada bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mungkin konseling individu. Itu mohon arahannya barangkali berbeda. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Pak Zaldi untuk pertanyaannya. Kita langsung mawon ya Pak Ilham. Oke. Yang pertama tadi dari Bu siapa ya namanya ya? Yang pertama dari Bu Ainur menanyakan video apa yang harus memakai pembelajaran di modul PBL atau diferensiasi, seperti itu pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan di Bu Ainur ini, apakah menggunakan model ataukah harus menggunakan? Kalau dikatakan harus sih sebenarnya
tidak harus ya Bapak Ibu ya, tapi memang penekanan di sini kan yang diharuskan itu adalah Bapak Ibu memanfaatkan platform teknologi dalam pembelajarannya. Sesuai dengan yang saya tekankan tadi, yaitu pada level 2 ini targetnya adalah melakukan praktek baik pemanfaatan platform dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya, idealnya untuk kita bisa membuat skenario itu kita menggunakan model. Kenapa kita menggunakan model? Karena kalau kita menggunakan model, kita tahu alur nih Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, model itu mungkin Bapak Ibu pernah ingat ya bahwa satu model, tahapan-tahapan di model itu kan tidak harus selesai di satu hari itu juga ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa jadi ada misalnya project based learning di mana siswa juga menentukan kapan dia harus melakukan project gitu. Nah, itu kan tidak harus dilakukan di hari itu juga. Jadi tahapan mana yang Bapak Ibu akan pilih? Untuk memudahkan, Bapak Ibu gunakan model saja gitu ya. Apapun modelnya itu meskipun tidak sampai ke tahapan yang terakhir gitu. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu bisa ke tahapan terakhir. Kenapa kalau tidak pakai model, maka Bapak Ibu nanti video Bapak Ibu ini tidak akan berguna untuk berikutnya gitu. Saya berharap sih Bapak Ibu membuat video ini bukan hanya sebagai syarat level 2, tetapi video ini akan menjadi video praktek baik yang akan Bapak Ibu putar seterusnya nanti dan bisa bermanfaat untuk berikutnya gitu. Nah, kalau saran saya sih menggunakan model, carilah model yang sederhana, atau kita kalau modelnya tuh ada 6 tahap ya, kayak project based learning itu kan cukup panjang waktunya, mau diambil sampai tahapan 4 saja sebenarnya bisa gitu. Pada saat mereka mengatur jadwal, kemudian mereka membuat dalam bentuk slide yang ada di Google Slide, kemudian atau di Canva gitu, mereka membuat jadwalnya di Canva, kemudian jadwalnya itu diberikan kepada gurunya. Itu masuk bagian juga kita menggunakan platform teknologi. Ya, saran saya pakai model ya Bapak Ibu ya, karena kita kan biar ada patokan. Haruskah berdiferensiasi gitu? Sebenarnya kalau harus berdiferensiasi sih, karena di implementasi kurikulum Merdeka ini kan, apalagi kurikulum Merdeka Mandiri berubah yang berubah, itu kan penekannya pada diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa sih iya sih, sebenarnya kalau diferensiasi kan bisa ambil salah satu aja ya Bapak Ibu ya, tidak harus semuanya nih. Anggaplah diferensiasinya di materinya gitu. Bapak Ibu menyediakan video, atau nanti bagi yang tidak bisa, yang tidak suka dengan video, maka dia akan menggunakan audio pembelajaran yang kita miliki, atau Bapak Ibu menggunakan audio pembelajaran yang sudah ada gitu. Sebenarnya berdiferensiasi ini tidak menjadi penekanan ya Bapak Ibu ya, tapi ini informasinya juga masuk pada kriteria penilaian Bapak Ibu. Karena semuanya sekarang kan pembelajarannya Bapak Ibu kan harus diarahkan ke kurikulum Merdeka. Yang bisa simpel dilakukan ya pembelajaran berdiferensiasi itu, setidaknya diferensiasi diferensiasi konten ya Bapak Ibu ya, atau diferensiasi proses. Ada yang belajar melalui video, ada yang ini. Jadi begitu Bu Ainur, sepemahaman saya. Karena pertanyaannya yang dari Bu Ainur ini dari segi teknis yang disampaikan oleh Pusdatin atau BLPT itu tidak disampaikan. Nah, jadi kalau saya menjawabnya atas pengalaman saya pribadi sendiri. Karena seperti ini tidak perlu kalau menurut saya tidak perlu disampaikan oleh BLPT, sehingga kita harusnya udah nanti saya mau pakai ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu Ainur.
Oke, sama-sama. Terima kasih juga Bu Ainur. Tetap semangat, Bu. Pertanyaan Oke, yang Pak, kita kedua. lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Wela, apakah ada durasi minimal per guru untuk pembuatan video ini? Durasi minimal itu sebenarnya tidak ada. Di tulisan itu tidak ada ketentuan ya, Bapak Bu ya. Selagi durasi minimal itu sudah mencukupi mencukupi materi, tapi setahu saya sih kalau tidak salah ya Bapak ya, kalau tidak salah sih kisarannya itu ada di 3 sampai 7 itu. Tapi kalau 3 ini pernah ada 7 itu maaf, bukan 7, 3. 3 itu mepet banget sih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih anggaplah minimalnya 5 ya Bapak Ibu ya, 5 sampai 7 menit gitu. Jadi kalau menurut saya di 5 itu udah paling sedikit itu. Bahkan ada yang tidak bisa 7 menit, mintanya 10 menit atau 15 menit gitu. Kalau durasi minimal tidak ada, tapi setahu saya nanti sepertinya 5 ya. Idealnya tuh 5 menit. Kemudian ice breakingnya pakai digital atau ini Bu? Atau ice breaking apa maunya? Bu Wela? Iya Pak, kalau ice breaking saya tuh biasa aja ya, nyanyi aja sama anak-anak gitu supaya anak-anak happy gitu. Maksud saya kan kalau itu kan memakan waktu gitu. Maksud saya kalau cuma nyanyi-nyanyi kan bisa untuk di foto aja. Yang penting saya sudah mencantumkan ice breaking juga dengan video gitu maksud saya. Langsung pembelajarannya gitu. Oh gitu. Selagi tidak memakan durasi yang lama sih sebenarnya boleh-boleh saja sih kalau menurut saya Bapak ya. Karena itu kan bagian tidak masuk ke bagian inti pembelajarannya. Jadi ice breaking yang saya sebutkan tadi itu jangan sampai nanti ice breakingnya lebih lama dibandingkan praktek baik pembelajaran memanfaatkan teknologinya itu. Jadi Bapak Ibu harus prediksi sendiri. Oh ternyata kalau nggak sampai 1 menit, mungkin Ibu akan memberikan dubbing suara di situ. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak melakukan ice breaking berupa ini, gitu. Kemudian dikasih tulisan di bawahnya. Nah itu mungkin lebih efektif, waktunya lebih bisa digunakan untuk praktek yang lain gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu Wela terkait dengan durasi dan ice breaking sih saya rasa boleh. Tapi jangan terlalu lama-lama nanti habis di ice breakingnya durasinya. Gitu. Bagaimana Bu Wela? Oke Pak, terima kasih. Sangat bermanfaat ini infonya. Siap. Oke. Semangat Bu. Terus Siap. Pertanyaan Kita ketiga. lanjut ke 3 Pak. Dari Pak Zaldi, itu apa ada perbedaan guru BK dan guru mapel atau guru mapel itu? Kembali pada intinya itu kan pemanfaatan teknologinya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan Bapak Ibu nanti bingung, aduh apakah BK ini bisa? Sebenarnya kalau menurut saya nih, karena sebenarnya saya guru seni Bapak Ibu. Saya guru seni musik, bukan guru yang serius-serius nih. Nah, kalau seni kan bagiannya senang-senang gitu ya. Jadi kalau saya senangnya main game, anak-anak saya buat game pembelajaran gitu. Sebenarnya tidak ada perbedaan Pak Zaldi itu lakukan praktek Bapak ketika mengajar dalam bentuk klasikal atau konseling itu. Gitu. Kalau memang itu Bapak Ibu Pak Zaldi mau melakukan pada tahapan konseling, di bagian manakah konseling itu Bapak Ibu Pak Zaldi bisa menggunakan platform teknologi. Misal gitu ya, ketika melakukan konseling dengan 2 atau 3 murid, di situ diarahkan untuk mereka untuk konseling ini kan bisa jadi untuk ketika mereka murid misalnya ini kan kemarin ada gaya belajar yang bisa kita gunakan platform-platform yang ada gitu. Coba kamu cek bagaimana gaya belajarmu gitu. Kemudian menggunakan platform
Google Form juga untuk apa ya? Untuk mengidentifikasi apa sih kejadian-kejadian yang kamu alami gitu misalnya. Jadi memang harus dirancang kalau yang dalam bentuk konseling. Kalau berupa klasikal, mungkin sangat bisa juga kalau klasikal ya Bapak Ibu ya. Misalnya materinya tentang apa itu? Misalnya tentang pelanggaran dan apa ya? Ada nggak materi tentang pelanggaran tata tertib, terus kenakalan remaja gitu. Kalau kita bisa menyediakan videonya, kemudian kita menggunakan platform-platform ini untuk memudahkan materi yang Pak Zaldi sampaikan, maka itu sudah bisa Pak, gitu ya. Jadi jangan sampai, jadi memang ini mikirnya harus dalam banget ya Bapak ya. Bapak Ibu tuh biasanya ngajarnya bagaimana gitu ya. Terus ketika ngajar yang biasanya nggak pakai teknologi, bisakah itu tergantikan dengan teknologi gitu. Misalnya asesmen, misalnya nanti murid-murid tuh biasanya ayo tulislah pendapat kalian gitu. Nah, kalau biasanya pakai kertas, maka kita coba ke dalam bentuk platform gitu. Nah, pendapat kalian terkait dengan penilaian antar teman gitu. Nah, mungkin itu bisa diarahkan menggunakan platform saja, Pak, gitu. Jadi tidak merubah esensi Bapak Ibu mengajar ya, sehingga banyak sekali akhirnya yang beranggapan bahwa teknologi ini malah mempersulit gitu. Seharusnya tidak mempersulit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ngajar aja seperti biasanya. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, coba Bapak Ibu berpikir seandainya ini sulit, ini kita arahkan ke teknologi, kira-kira bisa nggak ya gitu. Nah kalau Bapak Ibu biasanya ngoreksi tugas tulis itu biasanya 2 hari 3 hari, kalau kita menggunakan platform, anak-anak mengerjakan langsung udah ketahuan nilainya. Oh berarti ini memudahkan gitu. Nah kalau ternyata nanti Bapak Ibu, aku mau pakai ini, ternyata tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan ketika mengajar, maka teknologi akan mempersulit Bapak Ibu gitu. Nah padahal prinsipnya kan teknologi ini untuk memudahkan ya. Jadi pahami esensinya saja. Mungkin Pak Saldi bisa seperti itu. Masih banyak kok Pak. Saya rasa banyak. Mungkin kalau teman-teman BK bisa menggunakan Google Form untuk menganalisis data, kemudian datanya nanti kita ketahuan nih, oh ternyata pada saat saya survei, ternyata banyak anak-anak saya itu yang orang tuanya menengah ke bawah, berdasarkan data yang saya lakukan di Google Spreadsheet. Nah, saya bisa menghasilkan sebuah grafik seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu ceritakan aja, udah pakai teknologi itu, padahal di TPACK itu sudah bisa menyajikan data dari murid dengan menggunakan teknologi. Kurang lebih seperti itu Pak Saldi yang saya pernah pelajari sih seperti itu. Terima kasih Pak Ilham. Sami-sami Bapak. Siap, terima kasih Pak Ilham untuk jawabannya. Satu lagi Pak, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Bagi kepala sekolah, bagaimana ya isi videonya? Itu dari Bu Nafiatul. Silakan Pak. Bagi kepala sekolah bagaimana ya isi videonya? Kalau video yang dibuat oleh kepala sekolah itu kalau di informasi di sini itu video micro teaching ya, tanpa menampilkan visual murid. Berarti apa ya kalau micro teaching itu ya Bapak Ibu ya? Berarti praktek ya, praktek mengajar gitu ya. Mungkin bisa direkam sendirian gitu. Bisa seperti itu. Sebenarnya bisa juga Bapak Ibu banyak sebenarnya kalau saya lihat tuh banyak yang lebih dominan untuk menggunakan apa ya. Jadi gurunya itu berbicara gitu. Saya pernah membuat video ini di NS narasumber berbagi praktik baik Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya itu memang lebih banyak kepada peran guru itu. Dia bercerita memanfaatkan teknologinya tuh ada di bagian mana. Mungkin pada saat dia melakukan apa analisis kondisi yang ada di sekolahnya gitu.
Nah, itu bisa juga sebenarnya. Pokoknya Bapak Ibu kalau kepala sekolah yang atau dari dinas nanti, jadi pada prinsipnya yang kita pegang itu adalah pemanfaatan platformnya itu gitu. Misalnya Bapak Ibu nanti kepala sekolah ini melakukan analisis untuk pengembangan sekolahnya, dia menggunakan platform-platform Google Form sehingga menganalisis datanya sekian persen itu begini, itu bisa kita gunakan gitu. Tapi untuk lebih detailnya saya sepertinya kalau micro teaching ini kan kalau micro teaching Bu Elvi biasanya mengartikan apa Bu? Apakah pembelajaran? Saya ingat dulu micro teaching ya sebenarnya ya praktek mengajar juga ya. Iya Pak, sepertinya seperti itu. Hampir sama sih. Best practice ya. Iya, seperti best practice. Bisa membuat seperti itu atau Bapak Ibu kalau ternyata kan gurunya kepala sekolahnya nggak mengajar nih, tapi kalau yang di SD mungkin kepala sekolahnya ada yang mengajar juga. Atau kepala sekolah bisa berbagi praktik baik ketika melakukan penugasan menjadi kepala sekolah dengan memanfaatkan teknologi gitu. Misalnya dia bercerita tentang pemanfaatan drive bersama dalam melakukan administrasi yang tertib, berbasis digital dengan pola kolaborasi gitu. Nah, bisa juga video-video itu juga bagian Bapak Ibu. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu itu buat itu tidak perlu harus nanti pakai editing orang lain sehingga videonya itu benar-benar pengennya perfect gitu. Tidak Bapak Ibu. Jadi kemarin kami diingatkan oleh BLPT bagi peserta yang mungkin mampunya membuat seperti itu ya selagi dalam video itu ada komponen pemanfaatan platform teknologinya itu biasanya akan diloloskan Bapak Ibu. Nah ini bocoran dikit ya, bocoran sedikit. Pokoknya videonya Bapak Ibu itu ada pemanfaatan TIK-nya itu biasanya tetap akan dinilai lolos Bapak Ibu ya. Nah tinggal nanti ujiannya Bapak Ibu, jangan-jangan di videonya bagus nanti pas ujiannya Bapak Ibu rendah, akhirnya Bapak Ibu mikir apakah video saya yang salah atau ujian saya yang nilainya rendah gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jangan terlalu pikir panjang nih, aku mau pakai ini tidak. Minimal ya satu Bapak Ibu menggunakan platform yang disediakan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya micro teaching. Nanti coba Bapak Ibu cermati lagi. Kalau memang kepala sekolahnya tidak mengajar gitu, tidak perlu membuat dalam bentuk pembelajaran. Tapi bagaimana bekerja sebagai kepala sekolah itu dengan memanfaatkan teknologi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Ilham, paparan yang sangat luar biasa sekali ini jawabannya. Jadi teman-teman semakin jelas, semakin tambah semangat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ilham untuk materinya hari ini. Bu, penggunaan logo dalam video dan hashtag saat upload karya tidak ditentukan Ki. Tidak ada Pak. Siap. Terima kasih Pak Ilham. Kita lanjut lagi. Bapak Ibu atau Bu Elvi, saya izin ini ya. Izin ini kan langsung ke pemateri yang kedua ya Bu ya. Siap nggih. Nggih. Saya izin undur diri karena saya harus pergi ini sebentar. Oh siap, nggih Pak Ilham. Terima kasih banyak. Sebelum pergi saya punya pantun untuk jenengan Pak. Biar tambah semangat lagi. Ya, terima kasih ya Pak. Ikan sepat, ikan teri. Kalau sempat kita berjumpa lagi Pak Ilham. Terima kasih banyak. Amin. Semoga ada kesempatan bisa ke Blitar juga Bapak Ibu. Siap, Pak Ilham. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga ini. Saya lupa nggak share nomor saya ya kalau mau minta sama Pak Imam nanti. Pak Sares Bang. Yes. Siap Pak Ilham. Aduh ada Bang. Ada Bu Yohana ini senior saya. Tidak. Mau kemana Bang? Mau ini bentar. Nomornya tak taruh di chat aja ya. Oke. Terima kasih Bu Yohana.
Ya. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau mau sharing-sharing juga bisa. Insya Allah saya balas ya, meskipun jam 12 malam gitu saya tetap balas nih Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama Pak Ilham. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat di peserta Pita Mardika, mari kita simak materi selanjutnya dari Guru Penggerak Angkatan 4 terkait berbagi praktik baik berdasarkan pengalaman dalam mengikuti pelatihan. Mari kita sambut Bapak Winarno SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih waktunya Bu Elvi. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI, Koordinator GP Angkatan 4, juga Pak Ilham Saputra SPD GR yang barusan juga berbagi tips dan triknya, kemudian beliaunya ada acara ternyata nggih. Bu Elvi, suara saya bisa masuk nggih? Siap, lancar Pak, lanjut. Oke, nanti diingatkan Bu yo, kadang sinyal saya agak terkendala kalau di sini. Nggih. Nggih, selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di ruang virtual ini. Jadi satu kebanggaan bisa bertemu panjenengan semua yang sudah malam-malam masih menyempatkan waktu. Makanya nggih, saya ada pantun sedikit Bapak Ibu untuk pembukaan ini. Pagi hari makan ketela. Cakep. Rasanya enak, bikin gembira. Cakep. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa. Luar biasa, Bapak Ibu. Barusan saya lihat yang bergabung dari Papua, ada dari Papua. Luar biasa, istimewa sekali. Kita bisa berbagi. Nggih, izin berbagi Bapak Ibu. Jadi saya mengikuti pembatik itu di tahun 2020 Bapak Ibu. Izin share screen nggih. Sebentar, saya cari ininya dulu. Sudah saya buka ini tadi. Bentar. Bagaimana Bapak Ibu, sampun sudah masuk untuk slide saya? Belum Pak. Belum Bu ya? Ya. Apa izin saya matikan ini dulu ya Bu ya? Matikan video karena sebentar sama video saya matikan. Sebentar. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah tampil? Belum. Nggih. Ini Belum, Pak. Saya kurangi videonya. Apa dari Bu Elvi bisa bantu sharing ya Bu ya? Siap, nggih Pak, saya bantu Nggih. share screen kan. Nggih, siap. Makasih, saya tak stop sharing nggih. Sinyalnya sering gitu Bu di sini. Jadi karena jauh dari kota akhirnya ya Bapak Ibu, jadi saya mengikuti pembatik itu di tahun 2020 dan waktu itu masih belum banyak yang kenal dengan pembatik dan waktu itu juga saya rasa ilmunya itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi sangat menarik meskipun saya lihat di sini ada upgrade, ada kemajuan baru ngaten Bapak Ibu. Jadi sangat menarik kalau saya perhatikan dari ketika webinar kemarin itu. Dan Apakah sudah muncul Pak untuk presentasinya? Ya, masih loading ya Bu ya? Apa sinyal di saya yang
agak turun Bu ini. Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Bu. Iya. Pak, itu sudah dikirim ke saya apa belum ya? Apa mungkin saya nyoba juga bantu? Oh, tadi saya kirim ke Bu Elvi, Bu. Apa saya kirim ke jenengan juga? Bu Ami mungkin bisa dibantu Bu Ami. Nggih. Jelasin yang. Iya, saya kirim ke Bu Ami nggih, Bu Ami. Iya, sebentar. Mungkin ini dinamika kalau kita ketemu di virtual seperti ini Bapak Ibu. Jadi kendala sinyal jadi kadang jadi hambatan, tapi tetap tidak menjadikan semangat kita berkurang Bapak Ibu nggih. Jadi tetap semangat, tetap ini dalam berbagi maupun belajar bersama. Oh ya, sudah ini Bu ya. Iya. Nggih. Sudah tampil punya Ibu Elvi, Bu Ami kayak. Di saya belum terlihat ya, Pak. Di tempat saya barusan tampil, Bu. Sudah, Pak. Sudah nggih. Genten saya iki. Nggih. Gentenan, Bu. Jadi sinyalnya kadang ini. Iya, jadi perkenalkan saya Winarno, SPD dari UPT SD Negeri Penataran 3. Dan saya akan berbagi praktik baik Bapak Ibu. Meskipun yang saya alami sudah 3 tahun yang lalu ngaten. Jadi saya ngikuti tahun 2020 itu tahap iya. Slide selanjutnya Bu Elvi. Bu Elvi. Ya Pak, sudah ini. Oh, sudah turun ke bawah. Ya, saya ikut yang level 1 itu dan terakhir itu tanggal 16 Juni 2020 itu terbit sertifikat, kemudian saya melanjutkan lagi yang level 2 itu tanggal 29 Juli Bapak Ibu 2020. Udah setelah itu saya belum lagi melanjutkan ke level 3 dan ternyata sekarang sudah booming dan banyak teman-teman yang ikut pembatik ngaten nggih. Jadi satu hal yang menurut saya kemajuan yang luar biasa. Jadi kalau dulu informasi itu belum begitu gencar, kalau sekarang sudah banyak kita dapatkan informasi dari berbagai sumber ngaten. Dan saya yakin dari kementerian ketika merilis satu program itu pasti bermanfaat untuk kita. Kemudian slide berikutnya Bu. Monggo Bu Elvi. Yang slide 3. Jadi nanti untuk yang saya alami Bapak Ibu ketika itu yang pasti adalah karena waktunya yang sangat mepet Bapak Ibu, nanti perlu kita meluangkan waktu untuk belajar karena ada slogannya dari rumah belajar itu adalah belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau tadi saya perhatikan dari Pak Ilham, nanti Bapak Ibu harus terakhir tanggal 20 sudah upload video nggih. Jadi untuk modul-modulnya juga harus diselesaikan. Jadi sebaik mungkin Bapak Ibu bisa meluangkan waktu ngaten nggih. Kalau waktu itu ketika saya masih tahun 2020 waktu itu Covid Bapak Ibu. Jadi ketika pembelajaran daring mungkin saya lebih leluasa. Setelah melaksanakan pembelajaran daring saya bisa membuka modul-modul itu. Tapi kalau sekarang kan anak-anak sudah belajar secara luring full penuh, nanti Bapak Ibu harus meluangkan waktu gitu. Kemudian yang kedua, tinggalkan jejak digital di setiap modul yang dipelajari Bapak Ibu. Nanti ketika panjenengan sudah mempelajari satu modul, mungkin di sana diberikan komentar-komentar yang kebaikan itu. Jadi nanti ada jejak digital yang panjenengan tinggalkan dan itu akan masuk ke dalam penilaian seperti itu. Kemarin informasinya
Dan juga yang ketiga, aktif dalam diskusi, kemudian mengerjakan tugas melalui Google Classroom ini Bapak Ibu. Jadi nanti saya rasa ketika ada diskusi yang tadi disampaikan juga Pak Ilham, kita harus aktif juga di sana dan saling berbagi, saling belajar dengan rekan sejawat kita, itu juga sangat perlu. Jadi nanti itu akan membantu untuk kelulusan kita Bapak Ibu. Selanjutnya nanti tugas yang ada juga dikerjakan. Yang keempat Bapak Ibu, ini untuk video pembelajaran pemanfaatan TK bersama siswa. Tadi Pak Ilham juga sudah menyampaikan kriterianya yang telah ditentukan. Jadi yang saya alami Bapak Ibu, ketika itu saya ngajar di SD kecil Bapak Ibu. Siswanya kelas 1 sampai 6 itu hanya 14 anak Bapak Ibu. Dan di sana itu daerahnya terpencil gitu. Jadi untuk sinyal waktu itu sangat susah Bapak Ibu. Bahkan sinyal seluler itu masih nggak ada sinyal seluler, nggak bisa nembus daerah itu. Jadi di SD Penataran 6 itu tidak bisa nembus sinyal. Bisanya ya menggunakan wifi tembakan itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada wifi bisa aktif, kalau nggak ada wifi, sinyal seluler apapun nggak bisa gitu loh. Jadi nggak bisa aktif HP-nya untuk komunikasi itu. Jadi waktu itu saya menggunakan WA Bapak Ibu, karena kalau kita waktu itu saya coba pernah menggunakan Google Meet Bapak Ibu, itu memang nggak mampu untuk sinyalnya di sana. Jadi saya menggunakan WA itu, kemudian saya kombinasi dengan Google Classroom gitu. Waktu itu kemudian saya di video itu, waktu itu saya tambahkan ini Bapak Ibu. Selain pembelajarannya itu, saya tambahkan testimoni dari anak maupun dari waktu itu kepala sekolah saya. Jadi saya tambahkan di situ, dan seperti yang disampaikan Pak Ilham, ternyata waktu 7 menit itu habis Bapak Ibu. Kalau nanti yang tadi ingin memasukkan S-breaking mungkin akan kehabisan juga waktunya. Karena nanti akan diunggah ke YouTube dan selanjutnya akan juga disematkan di menu atau fitur bukti karya di PMM. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kondisional sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Ngaten untuk pembuatan video, begitu untuk pembuatan video pembelajarannya. Jadi kalau nanti kita pengen yang menggunakan teknologi yang sangat tinggi, mungkin sementara anak-anak atau kondisi sinyal di sana tidak kurang mendukung, maka juga akan susah untuk anak-anak, juga untuk kita ketika membuat video itu Bapak Ibu. Dan kemudian yang kelima Bapak Ibu adalah kita nanti mengerjakan ujian akhir level dengan baik. Jadi saya kemarin sempat juga berbincang dengan Bu Ami, rekan, bahwasanya kalau dulu ada remedial, tapi kalau kali ini katanya tidak ada. Kalau tidak ada kan nanti Bapak Ibu sudah membuat video capek-capek, maksudnya bukan capek ya, kan memang tugas kita mengajar. Tapi kalau video itu saya rasa perlu kerjasama dengan teman, kolaborasi dengan yang ngambil gambar dan sebagai editing, itu kan nggak cepet Bapak Ibu. Editing saya dulu bahkan dibantu teman itu sampai semalam Bapak Ibu untuk rendering itu yang lama waktu itu. Jadi saya belum bisa waktu itu, saya ambil video sama teman itu dibantu untuk edit Bapak Ibu. Kemudian seperti itu, jadi nanti kalau ujian akhir level itu dikerjakan asal-asalan saya rasa sangat, kalau lulus ya
nggak apa-apa Bapak Ibu, alhamdulillah. Tapi kalau nanti nggak lulus kan, kalau nggak ada remedial, usaha yang sudah kita lakukan, waktu yang sudah dicurahkan itu, tenaga pikiran kan nanti akhirnya mengulang lagi kalau misalkan ada lagi. Iya, Bapak Ibu itu kemudian mari terus kita belajar, karena belajar sepanjang hayat itu menjadi tujuan pendidikan kita saat ini, Bapak Ibu. Jadi saya rasa meskipun sudah menjadi guru puluhan tahun, mungkin bahkan sudah ngelontok, sudah paham semua hal, tapi kita harus tetap belajar. Dan seperti tadi Pak Ilham katakan bahwa teknologi itu perlu memudahkan kita Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran, kemudian tetap berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini kolaborasi sangat dibutuhkan, kolaborasi sangat diperlukan Bapak Ibu untuk menuju pembelajaran yang lebih baik, karena zamannya juga sudah berubah, muridnya juga sudah beda dengan zaman kita gurunya dulu. Dulu kita cukup dengan menulis di papan tulis, saya ingat zaman dulu seperti itu biasanya. Kemudian untuk berkarya mewujudkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi mari kita tetap semangat dalam mengisi kalau ini 17-an kemerdekaan kita. Jadi guru itu adalah, saya rasa adalah nanti yang semua profesi membutuhkan guru. Jadi karya kita akan dilihat mungkin bukan sekarang Bapak Ibu, tapi sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan kita akan melihat murid-murid kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jika kita saat ini sungguh-sungguh melaksanakan karya kita itu, kita akan bahagia suatu saat melihat mereka juga berhasil dan mereka menjadi penerus kita, menggantikan kita menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Ngaten Bapak Ibu. Dan untuk praktik baik ini saya ada pantun Bapak Ibu. Jadi pantunnya 2 lari Bapak Ibu, 2 baris saja seperti punyanya Churchill Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, pergi ke Pekalongan beli baju batik. Cakep. Cakep. Kita sukseskan pembatik. Jadi mari kita sukseskan. Terima kasih Bapak Ibu, kita sukseskan bersama kegiatan yang sudah panjenengan tadi saya lihat ada sudah level modul 6, 7, bahkan 8. Mari kita sukseskan bareng-bareng dan nanti kita implementasikan bersama ke siswa-siswa yang ada di lembaga kita, dan supaya bisa tercapai tujuan pembelajaran kita yang yaitu murid, kemudian tujuan kedua murid, dan ketiga tetap murid Bapak Ibu. Jadi mari kita sukseskan pembatik ini demi murid-murid kita, demi bangsa kita tercinta Indonesia. Dan tidak lupa tanggal 14 ini tadi Bapak Ibu, saya juga ucapkan selamat Hari Pramuka. Jadi ketika Hari Pramuka tadi, satya kita dharmakan, dharma kita baktikan untuk Indonesia Jaya. Terima kasih. Saya kembalikan waktu untuk kepada Bu Elvi selaku moderator. Monggo Bu Elvi. Siap, terima kasih banyak Pak Win, paparan yang luar biasa sekali. Semoga berbagi pengalaman yang diberikan Pak Win dapat menginspirasi kita semua untuk dapat menyelesaikan dan sukses di pelatihan pembatik ini ya. Terima kasih banyak Pak Win, luar biasa sekali. Ini sangat memberikan pencerahan, tambah bersemangat ini kami untuk menyelesaikan pembatiknya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan webinar malam ini dengan membuka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang dari tadi sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar kiat sukses lulus pembatik, kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Oh, sudah ada. Dari Bu Yeti. Silakan Bu.
Bu Yeti, monggo silahkan Bu untuk dibuka mikrofonnya. Mungkin Bu Yeti lagi terkendala sinyal. Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya untuk raise hand-nya, fitur raise hand silahkan diangkat. Mumpung ada pemateri yang luar biasa sekali ini. Oh, sudah ada dari kolom chat. Baik, dari Bu Dwi. Ciri khas praktik baik. Oke, siap. Ini langsung dijawab Pawan nggih Pak Win. Dari Bu Dwi ini, ciri khas praktik baik itu apa nggih? Apa teknologi atau keseruan belajarnya atau yang lainnya? Monggo Pak Win untuk dijawab dari pertanyaannya Bu Dwi ini. Iya, terima kasih Bu Elvi. Jadi untuk praktik baik nantinya yang dalam video pembelajaran itu Bapak Ibu nanti tetap titik tumpunya atau titik tolaknya adalah pemanfaatan teknologi. Jadi tadi Pak Ilham juga sudah sempat menyentil Bu Dwi bahwasanya ketika ada komponen pemanfaatan teknologi yang kita gunakan itu dalam pembelajaran kita itu nanti insya Allah tadi Pak Ilham mengatakan lolos ngaten loh untuk apa penilaian yang videonya seperti itu. Jadi kalau terkait keseruan belajarnya saya rasa ketika kita memanfaatkan teknologi itu ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga excited kok. Anak belajarnya menjadi lebih seru ngaten. Jadi itu mengikuti kalau saya rasa keseruan belajar. Tapi nanti kalau ini apa tetap tadi seperti saya sampaikan harus menyesuaikan dengan kondisi tempat kita mengajar. Jadi mungkin ada yang kendala sinyal, ada yang mungkin kalau di kota itu sinyalnya apa kuat sekali. Tapi kalau di apa agak pedalaman itu mungkin sinyalnya kurang kuat, itu juga perlu kita pikirkan. Jadi kalau di tempat saya saja seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya pernah mencoba itu semacam kuisis itu, jadi ada beberapa wali siswa saya bilang, Pak kalau dikirimi pakai kuisis saya nggak bisa, saya nggak punya wifi, saya cuma pakai paketan data itu loh Bapak Ibu. Itu ternyata mental-mental Bapak Ibu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan hal itu. Jadi tetap untuk teknologinya dalam tugas pembatik ini menjadi titik tumpunya. Ngaten Bu Dwi, saya kembalikan ke Bu Elvi, monggo Bu. Siap. Bagaimana Bu Dwi? Apakah puas dengan jawabannya dari Pak Win? Siap, Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Bu Siti di kolom chat. Bapak Ibu mohon maaf mengingatkan di kolom chat sudah di-share dari Bu Ami itu link. Silakan Bapak Ibu untuk diisi ya linknya. Jangan lupa, nanti semakin malam semakin lupa. Diisi dulu tidak apa-apa sambil mendengarkan jawabannya dari Pak Win. Kita santai mawon. Untuk pertanyaan yang kedua Pak Win, kita jawab dari Bu Siti. Apakah untuk pembatik peserta didik harus menggunakan HP? Monggo Pak Win untuk dijawab. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi untuk pembatik ini apakah harus menggunakan HP atau bagaimana? Karena nanti kita memanfaatkan teknologi, sepertinya juga tetap HP Bapak Ibu. Karena teknologi, tapi kalau mungkin Bapak Ibu muridnya punya lebih dari HP, misalkan laptop atau notebook, saya rasa bisa juga dimanfaatkan. Jadi kayak di beberapa lembaga itu tempat kami pernah ada yang dapat bantuan Chromebook itu ya dari Dinas Pendidikan, saya rasa juga bisa itu dimanfaatkan. Karena nanti hubungannya dengan teknologi seperti itu. Dan kalau yang sudah pernah saya lakukan itu tadi Bapak Ibu, saya menggunakan WhatsApp group itu untuk video call bareng sekelas, karena waktu itu sekelas cuma 5 Bapak Ibu. Murid saya di SD itu yang di kelas saya, kemudian jadi saya memakai itu karena kalau tadi yang saya alami ketika Google Meet itu memang nggak bisa mental-mental seperti itu Bapak Ibu. Jadi monggo bisa
memanfaatkan. Dan nanti kalau mungkin ada yang kendala tidak punya HP, Bapak Ibu, dulu pernah ada siswa yang seperti itu, Pak, HP saya itu cuma 1 dipakai oleh ibu untuk kerja. Kemudian itu akhirnya apa? Ini teman-teman anak-anak itu saya sarankan untuk bergabung join di temannya yang dekat dengan rumahnya, ngaten. Jadi ketika waktu itu bisa ini tetap mengikuti pembelajaran meskipun sarananya bergandengan, seperti itu Bapak Ibu. Bu Elvi, ngaten Bu. Terima Siap. kasih. Oke, Pak Win, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana Bu Siti, apakah puas dengan jawaban dari Pak Win? Oke, siap. Lanjut. Kita ada Bu Ami, Pak. Monggo Bu Ami untuk dibuka mikrofonnya. Monggo Bu. Terima kasih Pak Win. Saya mengapresiasi paparan jenengan sangat membantu kami dalam mungkin penyelesaian di level 2 ini. Jadi mungkin saya mungkin sedikit berbagi Bapak Ibu, monggo nanti yang mau berbagi, jadi kita tidak harus berupa tanya jawab ngoten Pak Win. Jadi kita sharing aja. Mungkin berdasarkan yang level 1 kemarin ya, ada beberapa mungkin yang perlu kita jadikan dasar, karena kan yang pertama tentang ini pelaksanaan ujian tadi disampaikan Pak Vin untuk ujian akhir level itu untuk mungkin sekedar pengingat bahwa materi-materi yang ada di ujian level akhir level itu kan hampir sama dengan soal-soal yang ada di modul. Jadi setiap modul nanti ada latihan soal, kemudian ada juga istilah rangkuman materi. Monggo berdasarkan yang pengalaman kita yang kemarin di level 1 sepertinya soalnya hampir sama. Jadi kita siapkan, kita pelajari. Mungkin setiap orang punya cara belajar yang berbeda Kalau saya tuh cenderung saya print Saya print modulnya itu sekalian untuk saya pelajari, kemudian nanti seperti sarannya Pak Ilham tadi, poin-poinnya kita tandai, kemudian soal-soalnya juga kita pelajari. Jadi nanti ketika mengerjakan soal level itu di akhir level itu nanti lebih mudah. Kemudian karena di situ tidak tertera waktu, itu juga harus menjadi perhatian karena biasanya kalau kita ujian-ujian yang biasa kita ikuti kan ada waktu di situ, waktunya berapa, misalnya ujian PPG atau ujian apapun biasanya ada. Nah kemarin berdasarkan yang level 1 itu tidak ada waktunya, jadi kita harus benar-benar memanfaatkannya dengan baik, jadi supaya tidak kehabisan waktu. Itu untuk yang pelaksanaan level. Kemudian yang untuk video itu kemarin saya sedikit berbagi pengalaman Saya lihat di YouTube itu banyak sekali contoh-contoh video tentang pembuatan video untuk pembatik level 2. Tapi memang kebanyakan kebetulan yang saya temukan itu kebanyakan dari siswa SMA SMA SMK. Itu ada yang memang menggunakan lab komputer. Itu memang kalau seperti itu IT-nya tersedia Pak Win. Kalau di SMP juga kebanyakan punya lab komputer, jadi untuk pembelajaran digitalnya memang sarana prasaranya terpenuhi. Kemudian kalau di sekolah-sekolah SD terutama, apalagi seperti di Pak Win yang terpencil atau mungkin di tingkat yang lebih kecil lagi, kayaknya kan juga kita menyesuaikan sendiri saja, karena menurut saya nanti mungkin juga penilaiannya nggak harus yang seperti disampaikan Pak Ilham itu tidak harus wow gitu. Jadi mungkin kita bisa menciptakan pembelajaran digital yang juga bisa mewadahi siswa yang berdiferensiasi tadi. Seperti gambaran saya tadi, misalnya kita menggunakan yang simpel aja, misalnya kita menjelaskan pakai PPT, tadi kan seperti itu gambarannya Pak Ilham yang mungkin menginspirasi saya. Jadi pertama kita pakai PPT gitu, setelah berputar video YouTube itu sudah pemanfaatan. Kemudian itu untuk yang materinya. Kemudian untuk yang assessment-nya kan juga harus diperhatikan tadi, kita bisa menggunakan mungkin Google Form atau mungkin nanti untuk menggunakan Jamboard atau Mentimeter seperti yang sudah kita pelajari di level 1 itu ya. Itu mungkin bisa kita manfaatkan juga untuk mungkin umpan balik anak-anak. Jadi mungkin kita buat simpel aja materi dari YouTube atau PPT mungkin. Nah, slide-nya itu kemudian bisa dengan assessment-nya kita pakai Google Form atau mungkin pakai yang lain, mungkin yang sederhana yang bisa dimanfaatkan anak-anak menggunakan sarana prasarana yang dipunyai. Misalnya HP itu kan juga mudah kalau Google Form.
kalau YouTube kita pakai apa namanya proyektor juga mudah. Kemudian kalau jambot atau metimeter untuk umpan balik saya rasa juga sudah tidak terlalu sulit untuk dipraktekkan. Jadi mungkin kembali lagi kita tidak terlalu yang muluk-muluk yang terlalu sulit dan kita sedangkan prasarana tidak ada. Jadi monggo kita manfaatkan aja apa yang kita punya, apa yang ada sederhana tapi juga tetap apa namanya ya termasuk pemanfaatan pembelajaran digital. Mungkin seperti itu sedikit sharing ya Pak Win. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Elvi. Siap, terima kasih Bu Ami. Paparan yang luar biasa sekali. Monggo Pak Win untuk ditanggapi dari paparannya Bu Ami. Iya Bu, terima kasih Bu Ami untuk sharingnya. Jadi benar Bu, kalau Bu Ami ini sekolahnya di kota kecamatan kami, jadi untuk apa sekolahnya dulu lumayan besar, lab komputernya juga tersedia Pak Ibu. Kemudian sinyal wifi-nya kuat. Kalau saya bisa di sana itu kan apa wifi-nya emang kenceng. Tapi kalau di tempat kami emang beda. Kami di atas di apa di bukan pedalaman ya pelosok saya katakan. Jadi SD saya dulu itu estimasi 7 km dari puncak Gunung Kelut, jadi pecah gunung, jadi tempatnya emang di pelosok gitu. Dan tetap karena tadi kita berpikir berbasis aset apa yang bisa kita manfaatkan tanpa harus membuat kita menderita, terlebih tanpa membuat murid kita menderita. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita gurunya pengen yang perfect, yang bagus, kemudian murid kita nggak bisa mengikuti, baik mungkin prasarananya itu tidak bisa mengikuti kan ya kasihan juga, karena pembelajarannya tadi kalau bisa yang menyenangkan mereka, atau maksudnya merdeka belajar kalau sekarang seperti itu Bu. Jadi mereka harus merdeka, kitanya juga harus merdeka, jangan sampai gurunya tertekan karena tugas buat video dan akhirnya kita yang bingung, akhirnya tidak bisa maksimal. Seperti itu Bu, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Win untuk paparan tanggapannya kepada Bu Ami. Kita lanjut, sepertinya tambah malam tambah bersemangat sekali ini Bapak Ibu untuk bertanyanya ya. Alhamdulillah tambah memotivasi. Kita buka untuk sesi tanya jawab yang kedua. Dari yang pertama Bu Yeti, monggo Bu untuk dibuka mikrofonnya. Bu Yeti, Apa mungkin monggo, kepencet Bu. ya Bun? Oh siap. Kayak dari Berarti tadi kita tidak ada lanjut. respon. Oke, saya kira Bu Yeti ini sangat bersemangat sekali, jadi responnya tidak turun-turun. Dan saya juga ikut bersemangat ini semakin malam. Ada satu pertanyaan Pak dari Pak Edi di kolom chat. Bagaimana dengan mapel olahraga yang dibutuhkan adalah selalu praktek di lapangan? Monggo Pak Win untuk dijawab. Terima kasih Bu. Jadi untuk pertanyaan dari ini Pak Edi, saya rasa untuk olahraga kan tidak harus selalu praktek di lapangan seperti itu, karena nanti terkait pemanfaatan TIK mungkin ada beberapa materi yang bisa kita gunakan TIK itu Bapak Ibu. Jadi atau nanti kalaupun prakteknya di lapangan tapi ketika asesmen Pak Edi sudah menggunakan misalkan Google Classroom untuk pelaksanaan asesmen, saya rasa juga sudah mewakili penggunaan TIK itu. Jadi kan tadi Pak Ilham juga sempat menyampaikan itu nggih. Jadi nanti bisa juga Pak Edi menggunakan yang tadi, nanti prakteknya benar di lapangan, tapi kemudian ketika pengumpulan data atau asesmen itu bisa menggunakan Google Classroom, Google Form, bisa juga mungkin menggunakan Quizzes dan sebagainya. Itu sudah mewakili, dan saya rasa anak-anak juga akan lebih senang kalau nanti suatu saat, karena kan memang gadget ini untuk saat ini tidak bisa kita hindari toh Bapak Ibu, tidak bisa kita jauhi serta-merta, jadi tetap digunakan untuk pembelajaran, itu mereka juga akan senang. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu jawaban saya Pak Edi.
karena kebetulan saya di kelas dan saya rasa seperti hampir yang Pak Zaldi tadi tanyakan di BK kan seperti itu juga. Jadi intinya ketika sudah memanfaatkan teknologi ya sudah bisa digunakan untuk ini video pembelajarannya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Elvi, kami kembalikan. Oke. Bagaimana Pak Edi? Apakah sudah puas dari jawabannya Pak Win? Insya Allah sudah puas nggih Bapak Ibu. Jika masih ada kurang pas lagi Pak Edi, monggo nanti dilanjutkan di balik layar nggih. Masih lanjut nanti. Monggo semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali apresiasinya untuk mengikuti webinar malam hari ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar series ke-21 yang masih stay tune di ruangan Meet kita malam ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham Saputra, selaku Duta Teknologi Kemendikbud tahun 2021, yang sudah berbagi praktik baik dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi kita semua. Yang kedua, terima kasih Pak Winarno, Guru Penggerak Angkatan 4 dari UPTSDN Penataran 3 yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua di ruang virtual ini. Terlebih kepada komunitas Peta Mahardika dan koordinator kita, Bapak Dr. Imam Wahyudi, SPD, MPDI, terima kasih karena pastinya acara webinar seperti malam hari ini selalu dinantikan oleh Bapak Ibu guru hebat semua. Sebelum kita tutup webinar malam hari ini, berkenan para narasumber memberikan closing statement-nya untuk kita. Monggo Pak Win berikan closing statement kita agar kita tambah bersemangat, tambah memberikan motivasi lagi untuk mengikuti program Pembati ini. Iya, terima kasih Bu Elvi. Jadi untuk penutup saya, seperti yang tadi saya sampaikan, mari kita guru yang ada di Indonesia, kita baktikan diri kita untuk pembelajaran yang ada di Indonesia dengan tetap kita belajar, kemudian jangan lupa berkolaborasi dan juga senantiasa berkarya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu, jadi terima kasih. Itu dan tetap semangat karena dengan semangat kita bisa melewati setiap apa yang ada di depan kita, karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan dan setiap orang yang tidak mau berubah dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri dan kita akan tertinggal oleh kondisi atau zaman yang ada saat ini. Terima kasih, itu kami kembalikan Bu Elvi. Ya. Luar biasa sekali Pak Win, closing statement-nya membuat kita tambah bersemangat lagi ya ini. Terima kasih banyak Pak Win. Tak terasa kebersamaan kita malam ini sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup webinar kita malam ini dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga webinar yang telah kita laksanakan ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih bagi peserta didik kita, berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa acara malam hari ini dapat berjalan lancar dan tentunya ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, seluruh panitia, koordinator, serta pengurus komunitas Peta Mahardika Blitar, Bapak narasumber dan peserta yang telah mensukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengikuti webinar Peta Mahardika setiap Senin malam dengan materi-materi yang luar biasa dari para narasumber yang berpengalaman. Saya, Elvi Sri Rahayu, bertindak sebagai moderator mewakili seluruh panitia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan baik yang disengaja maupun tidak. Untuk penutup, saya punya pantun untuk Bapak Ibu semua. Ikan teri di pinggir kali. Cakep. Senin depan kita webinar lagi. Saya Elvi, sampai jumpa di webinar berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit informasi, tadi ada beberapa yang menanyakan guru penggerak, Insya Allah untuk minggu depan webinar kita tentang persiapan pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 9.
monggo nanti kita bisa sharing-sharing bareng yang membutuhkan info tentang guru penggerak, kita bisa belajar bersama. Ngoten nggih. Terima kasih Bu Elvi. Pak Win, terima kasih kerjasamanya, sukses selalu. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya tutup juga ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, Pak Budi. Izin live, Bu. Nggih, monggo Bu. Pak Budi, Mas ya Pak Budi? Oke, monitor. Pak Imam manggil Pak Budi. What happened? Sehat-sehat Pak Budi. Alhamdulillah. Ngestun ya Pak Imam nih. Rada terseok-seok. Kakean tugas ini. Nggih. Mana? Saya tutup nggih. Nggih, monggo Pak. Siap. Nggih. Saya mau lagi packing. Ini tanggal 21 saya ke Jakarta sampai 26 lagi. Sehat-sehat ya Pak Budi. Lancar selalu. Mudah-mudahan bisa wakilkan. Imam ini tanya, memangnya kalau misalnya posisinya sebagai meeting host itu kalau resen nggak kelihatan tak Pak? Atau gimana? Kelihatan. Semuanya kelihatan. Tadi kan pas saat ini aku sharing aja nih. Saat tadi pada Pak Ilham itu kan ada sesi tanya jawab, saya kan rahasia ya. Kalau di list itu saya di nomor 2. Tapi kok ternyata ketika dipanggil tuh saya dilewati beberapa kali, padahal saya di urutannya itu urutan kedua. Terus saya tanya Bu Elvi, tetap ada ya? Ada. Punya saya tetap ada. Oh, berarti tadi terlewat ya? Di urutan kan saya nomor 2 pertanyaannya, tapi terus dilewati sampai 3 atau 4 orang gitu loh. Ini juga bisa. Ya berarti memang bisa ya. Nggih. Nggih pun ngaten Mbah Nur, Bu Ami, Pak Im, teman-teman tetap semangat untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Matur suwun izin live. Nggih, sami-sami.